Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas, dengan hidayahnya kita bisa beribadah kepada Allah, dan dengan taufik dan maunahnya kita bisa datang ke sini untuk berjamaah, i'tikaf, kemudian kita lanjutkan untuk bertemu, bersua, berkumpul bersama-sama untuk mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita dalam beribadah kepada Allah dan juga adalah uswah kita dalam bermuamalah dengan manusia. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada para keluarga beliau, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam tersebut kelak kita berada di bawah barisan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini karya dari Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang dari Dimashq. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang artinya adalah kebun-kebun orang, taman-taman orang yang soleh ya. Jadi kalau kita baca kitab ini seolah-olah kita ini berada di taman. Ini bagi yang soleh Pak, kalau nggak soleh ngerasa bosan bacanya. Makanya di Hadramaut, ma min baitin katanya begini, tidak ada rumah kecuali setiap malam itu pasti membaca 5-10 hadis Riyadhus Shalihin sebelum tidur. Jadi setiap keluarga itu bapaknya baca gitu, tanpa dijelaskan pun, karena hadis ini luar biasa ditata dengan babnya kecil-kecil, kemudian babnya itu menyentuh dengan kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah kita itu membaca seperti ada ruhnya, ada spiritnya, kemudian kita terbawa menjadi tentram dan tenang. Maka tidak ada keluarga di Hadramaut kecuali membaca Riyadhus Shalihin sebelum tidur 5 hadis dan 10 hadis. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk mengkaji kitab ini, dan kita pilih bab istiqomah namanya, bab istiqomah, kemudian digabung karena ini terlalu sedikit, tidak akan cukup dengan satu pengajian 1 jam, digabung dengan bab lain yaitu al-muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amal ibadah. Karena bab ini saling mendukung satu dan lain, maka saya satukan. Babun fil istiqomah, begitu teksnya, redaksinya, ini masih awal-awal. Maka seperti kebiasaan Al-Imam An-Nawawi, beliau memulai bab ini dengan ayat Quran. Ayat Quran yang beliau pilih adalah surah Al-Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fastaqim. Fastaqim ini perintah Pak, fi'il amar. Maka kata Allah memerintah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Istiqomah kamu wahai Muhammad. Jadi yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibn Adlan, Rasulullah itu tidak pernah 1 detik pun melenceng Pak, tidak pernah 1 detik pun beliau itu keluar dari tracknya Islam. Maka kalau Rasulullah saja yang beliau tidak pernah melenceng dari agama Islam, masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintahnya ini nadanya itu kalau kita baca lumayan keras. Fastaqim kama umirta, istiqomah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Oleh karenanya ini terkenal luar biasa cerita ini, bahwa ada seorang yang bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apa yang membuat engkau jadi beruban ya Rasul? Gitu. Jadi kan kita banyak Pak ya, kita beruban gara-gara banyak pikiran, ada yang karena hutang, ada yang karena terlalu berat pekerjaannya gitu.
Rasulullah itu beliau mengatakan syayyabatni Hud. Kata Rasulullah, saya ini jadi tua, jadi beruban gara-gara surah Hud. Kemudian ada yang mimpi, ya Rasul, yang mana sih di surah Hud yang membuat engkau jadi beruban ya Rasul? Apakah cerita tentang Nabi, cerita tentang para anbiya dan lain sebagainya? Tidak. Yang membuat saya beruban, bebannya berat kepikiran yang mana? Ayat ini 112 surah Hud. Fastaqim kama umirtu, istiqomah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Maka Rasulullah itu seolah-olah berat sekali menerima ini. Karena apa? Tanggung jawabnya seolah-olah, karena istiqomah berat. Maka kalau beliau saja oleh Allah diperintahkan begini, apalagi kita, lah bahasa gitu ya, bahasa kasarnya begitu. Apalagi kita yang dikit-dikit melenceng, dikit-dikit tidak ingat kepada Allah, dikit-dikit ingin ghibah dan lain sebagainya. Wa man ta'aba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat dengan engkau wahai Muhammad, wala tatghaw, jangan berlebihan kalian, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan basir, maha melihat. Maka kalau kata para ulama kita ingin bermaksiat kepada Allah boleh, kapan, di mana? Asalkan jangan di tempatnya Allah, keluar dari bumi Allah. Selama masih berada di bumi Allah, di tempat yang Allah ciptakan, di mana Allah masih melihat, jangan bermaksiat. Kalau kita dengan polisi kan kucing-kucingan Pak ya. Nah, karena ke polisi, kalau dengan polisi, dengan atasan misalnya, dengan dosen dan sebagainya, ya melanggar selama nggak kelihatan gitu-gitu. Tapi dengan Allah tidak, karena Allah innahu bima ta'maluna basir. Allah itu tahu dengan apa yang kalian lakukan, Allah melihat. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk melenceng sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala menilainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat semua amal kita. Kemudian ayat selanjutnya di mana ini mengandung keutamaan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah pencipta kami, Rabbuna Allah, dia Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Summa istaqamu, ingat Pak ya, sekedar masuk Islam itu enggak cukup. Karena ya Islam iya pada akhirnya akan surga, tapi ya naudzubillah dulu, dicuci dulu neraka kan gitu. Kalau memang Islam iya, tapi banyak maksiatnya. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, selain Murji'ah mengatakan bahwa orang-orang yang muslim tetap tidak menyelamatkan dia, sekedar muslim dan Islam dan mukmin, dari neraka, tetap masuk neraka. Kemudian baru pada akhirnya insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dikeluarkan dengan Islamnya menuju surga. Maka kemudian orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia Islam, kemudian mukmin, summastaqamu, kemudian istiqomah dalam kebaikan, dalam ma'ruf, menghindari yang mungkar. Maka istiqomah dasarnya adalah istiqomah paling dasar. Jadi jangan kita memahami bahwa istiqomah itu bahwa melakukan suatu ibadah tengah malam terus menerus. Itu istiqomah lanjutan Pak ya. Ini istiqomah yang paling dasar adalah istiqomah dalam keimanan terlebih dahulu. Kemudian istiqomah dalam percaya kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad. Ini istiqomah dalam dasarnya. Kemudian selanjutnya istiqomah kelanjutannya secara umum adalah istiqomah melakukan yang ma'ruf dan baik. Kemudian istiqomah untuk meninggalkan yang mungkar, itu istiqomah. Orang yang begini kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya. Kapan itu? Ketika meninggal. Dalam sebagian tafsiran dikatakan ketika meninggal. Ada sebagian tafsiran mengatakan akan turun tiap hari, mengawal dia, menjaga dia. Maka kalau yang mengatakan tafsirannya ketika meninggal, maka orang yang istiqomah ini ketika dia ajalnya sudah sampai, dia kemudian akan meninggal, turun malaikat Pak. Kemudian apa malaikat mengatakan? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut. Masya Allah. Ini Pak yang menghibur kita ketika kita meninggal.
Ini kan kita semua yakin Pak ya, pasti akan meninggal. Tidak ada dari kita yang merasa akan hidup selamanya kan. Cuma waktunya kapan itu yang kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kapan, merasa kita seolah-olah jauh dari kematian, padahal tidak. Padahal kita bisa mati sebentar lagi, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan lain sebagainya. Maka ketika meninggal orang yang istiqomah, hebatnya yang menghibur itu malaikat. La takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih apa? Jangan takut terhadap nanti setelah meninggal. Jangan takut tentang apa yang akan terjadi setelah engkau nanti masuk kuburan dan setelahnya. Kemudian la tahzanu, sebagian penafsiran mengatakan jangan kamu sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan dari anak-anak kamu, keluarga kamu, kemudian sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia. Malaikat yang akan menjaga. Hebat, luar biasa istiqomah. Bahkan kalau ada orang yang istiqomah, anaknya bisa jadi dijaga oleh malaikat karena berkah dari bapaknya. Bapaknya istiqomah, anaknya juga ikut dijaga oleh malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka kemudian bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata malaikat, kami adalah penjaga kalian, kami adalah wali kalian, kami adalah yang mengurus kalian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Malaikat yang mengatakan begitu kepada orang yang istiqomah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surgalah kalian akan mendapatkan semua yang kalian kehendaki. Mau apa? Maka kalau kita membahas perdebatan yang pernah viral kemarin itu, apakah laki-laki di surga dapat bidadari, perempuan tidak, itu perdebatan yang minor Pak ya. Yang jelas di surga itu dikatakan lakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian di sana itu akan mendapatkan apa yang kalian mau. Kalau dikatakan kenapa misalnya laki-laki apakah bidadari 72, enggak begitu juga. Tidak semua orang senang perempuan. Ada yang senang motor gitu ya. Ada yang senang mancing, ada yang senang banyak hal berbeda-beda. Maka kelak keinginan kita itu akan ada di surga selama bukan hal-hal yang keinginan yang rendah dan juga sesuatu yang maksiat, sesuatu yang hubungannya tercela. Misalnya senangnya bunuh orang, di surga bisa nggak bunuh orang? Wah, itu sudah nggak ada Pak, masa membunuh orang di surga kan gitu. Maksudnya kesenangan hobi manusia, keinginan di dunia itu insya Allah di surga pasti ada. Kemudian di surga pasti akan mendapatkan apa yang kalian mau, yang kalian minta. Masya Allah, sebagai rahmat dari Zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Baik. Hadisnya, adapun hadis yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengenai masalah istiqomah mengutip sebuah hadis riwayat Muslim, di mana beliau mengatakan an Abi Amr, wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Perawinya adalah Abi Amr atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Qala qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata beliau, ya Rasulullah, katakan kepada saya sebuah kata-kata, sebuah pesan yang saya ini tidak akan tanya lagi kepada orang lain. Maksudnya begini, ya Rasul, kasih saya pesan, kasih saya wejangan, kasih saya nasihat yang jelas, singkat, padat, sehingga saya mudah menghafal, gak usah nanya lagi ke orang lain. Kasih saya bekal untuk saya melangkah dalam beribadah kepada Allah, mudah, singkat, sehingga saya tidak perlu nanya lagi ke orang lain. Itu maunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qul, katakan, amantu billahi summa istaqim. Maka katakan, saya beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Kan orang ini sudah Islam. Maksudnya adalah jadid imanaka, selalu perbaharui iman kamu. Selalu kamu katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu ulang-ulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya kita dalam setiap sholat Pak ya,
hakikatnya sholat itu kan memang beribadah kepada Allah, tapi mengandung banyak hal, termasuk mengandung syahadat. Ketika kita tahiyat itu pasti mengulangi syahadat, memperbaharui kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengakui dan Muhammad sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abi Amr atau Abi Amroh ini, selalu perbaharui iman kamu, ucapkan la ilaha illallah, kemudian hayati bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian ingat semua yang berhubungan dengan Allah, kemudian ingat juga siapa nabinya, yakini juga sebagaimana ketika masuk Islam mengenai Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Summastaqim, kata Rasulullah, kemudian istiqomahlah engkau dalam hal ini, istiqomah, lurus, kemudian konsisten dalam masalah keimanan kepada Allah. Insya Allah itu akan membawa kita kepada surga. Pesannya mudah. Dari sini para ulama memberi anjuran kepada kita, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita ketemu dengan orang yang kita anggap salih, dengan orang yang kita anggap sebagai ulama, yang misalnya kita akui bahwa dia ini dekat dengan Allah, kita husnudzon dia orang yang rajin ibadah, maka para ulama memberikan kita anjuran meminta nasihat. Karena banyak sahabat, Pak ya, banyak sahabat itu datang dari luar Madinah, dari jauh. Ketika bertemu Rasulullah, mereka pasti minta pesan, minta bekal, minta wejangan, minta nasihat. Maka sunnah bagi kita, kalau kita ketemu dengan orang yang kita anggap misalnya soleh, alim, kita anggap dia dekat dengan Allah, kita husnuzon dia itu sering beribadah kepada Allah, minta ke dia nasihat. Kemudian Rasulullah itu kadang-kadang memberi nasihat beda-beda, Pak. Ada yang diberi nasihat, la taghdab, jangan kamu emosi, jangan emosi 3 kali. Ada yang kemudian Rasulullah memberikan pesan bahwa selalu berhusnudzon. Ada yang diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada yang kemudian diperintahkan, Rasulullah memberi pesan, amantu billahi summastaqim. Maka Rasulullah itu memberikan pesan berbeda-beda tergantung kebutuhan. Orang yang problemnya emosian, maka Rasulullah mengatakan jangan emosi terus gitu ya. Kalau orang problemnya masalah tentang hatinya yang keras, maka Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu hatinya keras, maka sering-seringlah ngasih makan orang miskin, kemudianlah usaplah kepala anak yatim dan sebagainya. Maka pesan itu, Pak, seperti obat. Kalau ada orang yang senantiasa memberi nasihat, memberi pesan sama semua kepada semua orang, ini maksudnya nggak profesional. Sama kayak dokter, Pak ya. Kalau dokter semua yang sakit obatnya sama, berarti dokternya belum profesional itu. Masa sakit misalnya sakit perut obatnya sama dengan sakit kepala obatnya sama dengan batuk. Maka maksudnya begini, kalau kita ngasih nasihat atau minta nasihat, kasihlah nasihat sesuai dengan kebutuhan orang yang meminta. Rasulullah juga begitu. Rasulullah memberikan pesan nasihat sesuai kebutuhan dari orang yang meminta. Maka di sini sudah mengatakan iman kamu kepada Allah, perbaharui iman kamu, sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah. Ini perintahnya Rasulullah SAW, yang otomatis juga perintahnya kepada kita sebagai umatnya. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasul bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim, riwayat Muslim, Pak. Ini kalau sudah riwayat Muslim, Bukhari, muttafaqun alaih, ini alal ain wal ra's, insyaallah sahih, pasti sahih. Hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah bersabda, qaribu wasyaddidu. Apa qaribu? Qaribu itu sederhana atau seimbanglah dalam beribadah kepada Allah. Karena qaribu al-muqarabah, kata Imam An-Nawawi, al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taksir.
Qaribu ini, ibadahlah kalian dengan seimbang. Jangan terlalu misalnya berlebih-lebihan, sekali ibadah langsung semalam suntuk, kemudian ditinggal sebulan. Jangan juga taksir, meremehkan, nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau melakukan ibadah yang lain. Kata Rasulullah, qaribu, ibadahnya itu seimbang, sedikit tapi istiqomah. Karena apa? Ibadah itu jauh lebih baik sedikit tapi istiqomah ketimbang banyak tapi putus-putus, Pak. Lebih baik mana misalnya kita sholat setiap malam 2 rakaat ketimbang sekali sholat 12 panjang dari jam 12 sampai jam 3 misalnya, tapi itu dilakukan kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan hanya berapa kali. Itu lebih baik yang istiqomah. Tapi jelas tentu lebih baik lagi ya banyak tapi istiqomah. Ini jelas banyak istiqomah jauh lebih baik. Tapi kalau milih lebih baik mana? Istiqomah tapi sedikit ketimbang banyak tapi putus-putus. Lebih baik sedikit tapi istiqomah, sedikit tapi konsisten, sedikit tapi kontinu. Karena istiqomah itu Pak akan melahirkan sir luar biasa, akan melahirkan sebuah rahasia luar biasa. Jangankan masalah ibadah Pak ya, masalah duniawi saja. Jika ada orang yang tiap hari memasak satu masakan, setiap hari begitu, maka dia akan mendapatkan cara memasak masakan tadi yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kalau ada orang yang tiap hari kerjaannya motor terus bertahun-tahun, maka dia akan mempunyai pengetahuan tentang motor yang tidak dimiliki orang lain. Itu namanya rahasia istiqomah. Kalau ada orang yang fokus belajar satu bidang, dia tidak pindah-pindah, tidak ikut tren, Pak. Ya, jadi problemnya kita, anak-anak kita itu, kalau sekarang lagi sibuk ramai tentang masalah YouTuber, pengen jadi YouTuber semua. Ramai tentang masalah motor, berubah pengen jadi motor semuanya. Ramai tentang masalah ini, berubah semuanya. Yang bagus konsisten dalam satu bidang, maka dia akan mendapatkan keutamaan luar biasa di bidang itu namanya rahasia istiqomah. Maka ikut istiqomah itu khairum min alfi karomah, jauh lebih baik ketimbang 1000 karomah. Misalnya lebih milih mana? Bisa konsisten dalam satu hal dengan bisa terbang, Pak. Terbang maksudnya bukan dengan pesawat ya. Kita kan bangga kalau bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Bisa terbang kayak, bisa ngilangin barang. Apa bangganya bisa terbang? Wong kita tiap hari bisa mesen pesawat kan ya. Apa bangganya kita bisa ngilangin barang misalnya? Mau tinggal barang tinggal lempar aja hilang kan gitu. Yang repot itu bagaimana, yang ruwet sulit luar biasa bagaimana kita konsisten dalam ibadah, konsisten dalam satu hal. Maka dikatakan, kita sering dengar istiqomah itu jauh lebih baik ketimbang 1000 kekeramatan. Keramat bisa ngilangin, bisa terbang dan sebagainya. Wasaddidu kata Rasulullah, kemudian istiqomah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada dari kalian yang bisa selamat dengan amal kalian. Ingat, kalian ini kata Rasulullah tidak akan masuk surga gara-gara apa? Gara-gara amal kalian. Jangan pernah kita menganggap, wah saya kan setiap subuh ini rajin ibadah kan gitu. Tidak pernah saya misalnya subuh nggak jamaah kemudian menganggap saya akan masuk surga. Saya kan rajin sekali saya infak, sedekah. Saya banyak sekali orang-orang yang saya biayai, saya kasih beasiswa dan lain sebagainya misalnya. Kemudian menganggap saya sudah pantas untuk mendapatkan surga Allah. Enggak. Kata Rasulullah, tidak ada yang menyelamatkan kalian dengan amal kalian. Tidak ada satupun yang selamat mengandalkan amalnya. Sahabat kemudian heran. Ya Rasul, wala anta ya Rasulullah. Termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Apakah engkau juga tidak selamat kecuali dengan rahmat Allah? Dengan amal kamu tidak akan selamat? Maka Rasulullah mengatakan wala ana, termasuk saya kata Rasulullah. Saya tidak akan selamat dengan amal saya.
illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu fadl, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan saya, meliputi saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka Rasulullah mengatakan begini, amal manusia itu tidak akan membuat dia akan masuk surga, tidak. Tapi yang membuat dia masuk surga adalah rahmat dan juga karunia Allah. Maksudnya bagaimana? Memang ulama beda-beda menafsirkannya. Ada yang mengatakan begini, dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Ahlul Hadis mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan suatu, juga tidak bisa dilarang melakukan suatu. Misalnya begini Pak ya, boleh nggak Allah itu menyiksa orang-orang yang rajin ibadah? Boleh. Boleh nggak Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan surga orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah? Boleh. Boleh, karena apa? Karena alam semesta ini milik Allah. Allah boleh menyiksa orang yang taat, Allah juga boleh memberikan nikmat surga bagi orang-orang yang bermaksiat. Karena Allah tidak ada yang mewajibkan Allah, Pak. Siapa yang mewajibkan Allah? Siapa yang melarang Allah? Tidak ada. Maka ketika Allah berjanji memasukkan yang baik, yang taat ke surga, bukan karena amal dia, tapi apa? Karena rahmat Allah dan juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ibnu Abi Jamrah kemudian memberikan penafsiran lain. Maksudnya begini, bahwa setiap orang termasuk Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalnya. Maksudnya apa? Karena penyebab hakikinya itu bukan amal, tapi Allah Subhanahu wa taala. Penyebab zahirnya amal. Misalnya begini Pak ya, kalau kita sakit kemudian kita berobat, pergi ke dokter, yang menyembuhkan kita siapa? Bukan obat, bukan dokter. Walaupun zahirnya adalah dokter dan obat, tapi hakikatnya yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, ini menjelaskan hakikatnya bahwa yang memasukkan kita ke surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan amal manusia. Kemudian Ustadz, bagaimana misalnya kemudian ibadah kita? Ada yang menjelaskan dalam sebuah ayat bahwa sungguhnya kalian akan masuk surga bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan masuk surga dengan amal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. Ya, maksudnya begini, bahwa kita pun beribadah itu termasuk karena rahmat Allah dan juga termasuk karena karunia Allah. Siapa yang membuat kita tergerak untuk ke masjid? Siapa yang membuat kita tergerak untuk infak? Siapa yang membuat kita terpengaruh untuk sedekah? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian amal kita pun tidak akan bisa berjalan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ibadah kalian dengan seimbang, jangan berlebihan, jangan terlalu meremehkan, kemudian istiqomah dengan ibadah yang seimbang tadi. Kemudian ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya bukan karena banyak amalnya, bukan, tapi karena rahmat Allah. Maka begini, ibadah aja sedikit gak apa-apa, tapi yang penting istiqomah. Karena apa? Yang membuat kita masuk surga itu bukan ibadah tadi, bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Walaupun kita ibadahnya banyak, tapi kemudian tidak istiqomah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat dan karunia-Nya kita untuk surga, maka tidak akan masuk surga. Maksudnya begitu. Kemudian di dalam bab baru yang berhubungan dengan masalah babul muhafadzah, bab fil muhafadzati alal a'mal. Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga tentang amal-amal soleh. Setelah kita istiqomah, maka ada sebab baru yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga amal-amal soleh. Artinya kita sudah beribadah nih Pak ya, sudah mulai beribadah, maka kita harus jaga amal ibadah itu. Jangan sampai kendor lah, jangan sampai kita kemudian tengah jalan putus. Itu namanya bab al-muhafadzah fil amal as-soleh. Ayat Qur'annya, Imam An-Nawawi mengutip sebuah ayat Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq
wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini seolah-olah berkata kepada kita semuanya sebagai umatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu, kan kita iman kepada Allah, tidakkah datang waktu bagi orang-orang yang iman untuk khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam sebagian penafsiran mengatakan bahwa turun kepada orang-orang munafik yang senantiasa datang kepada sahabat-sahabat yang dulu mantan Yahudi dan Nasrani, minta cerita tentang cerita-cerita orang-orang Israel, karena ceritanya katanya mengandung banyak keajaiban. Maka Allah mendatangkan cerita surah Yusuf dan lain sebagainya, kemudian minta cerita lagi. Maka Allah mengatakan, tidakkah datang waktunya bagi kalian wahai orang-orang beriman kepada Allah untuk khusyuk kepada Allah, dan juga untuk ingat kepada Allah, dan juga untuk kita merenungi apa yang Allah turunkan dari Qur'annya. Ada yang mengatakan ayat ini turun bagi orang-orang sahabat yang terlalu sering bercanda, sering gurau terus, sering bercanda terus. Maka kata Allah, tidakkah datang waktunya bagi kalian orang beriman untuk khusyuk hati kalian berzikir kepada Allah dan juga merenungi apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Quran itu. Ada cerita menarik Pak ya. Ada seorang ya bisa dikatakan dekat dengan Allah, namanya Fudail bin Iyad namanya. Ada yang beliau hidupnya tahun abad kedua, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini di awal-awal mudanya beliau seorang begal Pak ya, perampok lah gitu, sehingga dia terkenal sekali. Orang-orang ini takut luar biasa mendengar nama Fudail itu gemetar Pak. Kenapa? Karena kalau dia lewat di jalan dimanapun, komplotan perampoknya ini ya Fudail ini ketuanya gitu. Suatu ketika Fudail ini senang ke seorang perempuan, ada seorang perempuan yang dia senangi. Kemudian Fudail ini namanya juga begal dan perampok ya, ketika senang dikejar aja tuh, dikejar. Kemudian perempuan ini balik ke rumahnya, dan malam-malam Fudail ini naik ke atas pagar, ingin ngintip Pak, ingin ngintip. Ketika naik ke atas, ini sudah naik ke atas, dia mendengar perempuan tadi membaca ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk kepada Allah, berzikir ya, kemudian merenungi ayat Al-Qur'an. Maka seketika Fudail bin Iyad itu luar biasa mendapat pencerahan. Dia langsung mendapat hidayah. Tidakkah nyampe waktunya untuk kamu tobat wahai Fudail? Seolah-olah begitu. Laqad anal waqt, kata Fudail, iya sudah sampai waktunya saya bertobat ini. Maka kadang-kadang Pak ya, ibadah itu memang hidayah itu tidak bisa kita tebak. Ada orang yang hidayahnya itu kayak tadi, dari bermaksiat ingin merampok, ingin mengintip perempuan, tahu-tahu dapat hidayah. Ada orang yang dapat hidayah gara-gara apa? Gara-gara dia misalnya ke klub malam, kemudian minum, kemudian dapat hidayah di sana. Kita nggak tahu. Cuma ya jangan begitu, ya nanti saya ngintip perempuan aja, siapa tahu dapat hidayah. Nggak begitu Pak ya. Itu hanya ada satu dari sekian ribu kasus lah orang bermaksiat kemudian dapat hidayah. Yang lain naudzubillah dibiarkan oleh Allah. Maka hidayah itu jangan kita menunggu untuk datang, tapi kita menjemput hidayah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, dengan cara kita berkumpul dengan orang soleh, hadir ke majelis taklim dan lain sebagainya. Maka hidayah dijemput. Kalau Allah memberikan kepada kita tanpa diminta, alhamdulillah. Kalau Allah tidak memberikan, maka kita usaha untuk menjemput hidayah. Maka kemudian Fudail bin Iyad ini dapat pencerahan luar biasa, dapat hidayah, pulang dia. Akhirnya malam-malam, sudah sampai malam, dia nginep di gubuk bersama dengan banyak orang, nggak dia kenal. Kemudian orang-orang yang di gubuk itu kepada teman-temannya, ayo kita berangkat, gitu. Berangkat melanjutkan perjalanan. Yang lain bilang, jangan berangkat. Kenapa?
takut ada Fudail bin Iyad gitu. Padahal Fudailnya di pinggirnya, Pak. Fudail sudah bertaubat di pinggirnya. Fudail mendengar itu kaget luar biasa. Orang-orang takut jalan hanya gara-gara saya, katanya gitu. Dari situ beliau berubah, kemudian mendapat hidayah dan beribadah, bahkan dijuluki apa? Abidul Haramain. Ahli ibadahnya Haramain. Di ketika itu, Pak ya, daerah Mekah Madinah kalau diadu ibadahnya tidak ada yang lebih hebat ketimbang Fudail bin Iyad. Maka jangan pernah kita ketika lewat misalnya ada orang ya naudzubillah preman misalnya minum minuman dan sebagainya, wah ahli neraka nih, enggak begitu, Pak. Takutnya tahu-tahu dia mendapat hidayah kemudian ibadah luar biasa mengalahkan satu Bintaro ini kan gitu, misalnya begitu. Kita enggak tahu. Maka jangan pernah kita suudzon kepada makhluk Allah. Maka kemudian dalam ayat lain Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah ayat An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Imam Nawawi, kata Allah Subhanahu wa taala mengutip di mana ayat ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti apa? Seperti perempuan yang memintal kemudian merajut benang menjadi pakaian, kemudian setelah baik kemudian bagus dilepas lagi. Ini ceritanya begini, ada seorang perempuan di Mekah itu namanya Roitah bin Sa'ad. Dia ini orangnya agak-agak kurang waras, Pak. Kemudian perempuan ini yang kurang waras ini pagi kerjaannya merajut benang jadi kain sampai zuhur. Bahkan budaknya disuruh untuk merajut benang terus. Zuhur nanti dilepas lagi. Namanya juga orang gak waras, Pak ya. Orang kok sudah jadi kain bener malah dilepas lagi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai contoh. Maka ini disebutkan sebagai syahsiat, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Quran, Pak. Maka Allah mengatakan janganlah kalian menjadi seperti perempuan yang kemudian merajut benang sudah jadi kain, zuhur dilepas lagi. Ini orangnya gila ini. Kita sepakat gila gitu kan. Cuma sama. Kadang-kadang kasusnya juga kita sama gilanya dengan orang ini apa? Sudah kita ibadah, kemudian kita misalnya infak, kemudian kita riya kemana-mana. Artinya sama dengan kita apa? Merajut tadi, benang tadi, kemudian sudah menjadi kain, dilepas lagi. Kita ibadah, sudah infak itu yang seharusnya kanan memberikan, kiri tidak tahu, malah diposting di media sosial. Kemudian kita foto, kita sebarkan dan lain sebagainya, bukan dengan niat dakwah enggak, tapi niat untuk riya, pamer, untuk mendapatkan suara dan lain sebagainya. Maka ini seperti orang yang sudah menyusun, misalnya sudah membuat benang kemudian dirajut menjadi kain dilepas lagi. Kalau orang yang melakukan ini gila, maka orang sama beribadah kok sudah jadi, sudah bagus, malah pahalanya dibuang. Ini sama-sama gilanya dengan orang yang tadi, maksudnya begitu. Artinya ketika kita beribadah, jaga ibadahnya. Kemudian jangan sampai pahalanya hilang, terhapus gara-gara amal kita. Di dalam hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah, beliau suatu ketika bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Rasulullah suatu ketika, kata Aisyah, masuk, kemudian ada seorang perempuan di pinggir Aisyah. Kata Rasulullah, man hadihi? Rasulullah mengatakan, siapa perempuan ini ya Aisyah? Qalat, Aisyah mengatakan, hadihi fulanatun tazkuru min salatiha. Ya Rasul, ini perempuan Rasul kalau ibadah cakep luar biasa, hebat luar biasa, bahkan dia tidak pernah tidur malam, ibadah terus, sholat terus. Ini Pak ya, seolah-olah kita ini wah ini. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah mengatakan mah itu kalau kita jangan, atau tanda Rasulullah tidak setuju. Alaikum bima tutiqun, kata Rasulullah, kalian ibadahlah dengan apa yang kalian mampu untuk istiqomah dan konsisten. Jangan kalian ibadah semalam suntuk. Karena apa? Karena nanti takut ditinggalkan.
Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Sungguh demi Allah, Allah itu tidak akan bosan memberikan kalian pahala sampai kalian bosan beribadah kepada Allah. Artinya apa kata Rasulullah? Jangan ibadah kayak tadi itu semalaman sholat terus. Ini Pak Rasulullah yang bilang Pak ya. Kalau yang bilang saya kan dikiranya nanti sok-sok tahu saat ini kan gitu. Rasulullah yang bilang ibadahnya jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Takutnya kalau terlalu berlebihan sehingga kita misalnya tidak tidur, kemudian kita menghindari makan, maka tidak akan bertahan lama. Ibadah itu yang penting kita bisa konsisten, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Allah tidak akan pernah bosan ngasih pahala sampai kita bosan beribadah. Artinya begini, Allah itu beda dengan bos, Allah itu beda dengan manusia, Allah itu beda dengan atasan kita. Karena atasan kita, bos kita dan sebagainya itu kadang-kadang mut-mutan Pak, ada moodnya. Kalau moodnya lagi baik gitu ya, kalau kita tahu kadang-kadang atasan kita, moodnya lagi baik nih, maka kita mancing, kita melakukan hal-hal yang ini sehingga kita mendapatkan reward dari dia. Kalau moodnya nggak baik, ya udah kita nggak kerja, nggak terlalu ini misalnya. Allah enggak. Kapanpun kita ibadah, Allah pasti akan berikan pahala, berikan rahmat dan karunia. Kalau kita meninggalkan ibadah, sudah. Jadi bukan Pak ini kesempatan nih, lagi mood Allah nih, enggak begitu. Kesempatan udah saya ambil sekarang. Saya akan ibadah luar biasa agar dapat pahala. Besok kalau lagi gak mood, saya gak usah ibadah, enggak begitu Pak ya. Jadi Allah itu tetap konsisten. Selama kita konsisten, Allah konsisten. Selama kita tidak, ya sudah. Tidak seperti manusia yang mood-mutan. Kemudian dalam hadis lain yang berhubungan dengan pahala muhafadzah, ada hadis dari Umar bin Khattab, khalifah kedua. Qala Rasulullah, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatiz zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Ini hadis luar biasa. Ini tentang berhubungan dengan istiqomah, kemudian berhubungan dengan menjaga amal ibadah tentang istiqomah tadi. Kata Rasulullah, siapa orang yang ketiduran Pak ya, dari hizib itu kebiasaan beribadahnya malam hari, dari zikir, sholat malam, bisa baca Quran. Misalnya saya setiap malam ini istiqomah untuk sholat witir misalnya 5 rakaat atau sampai 11 3 rakaat, membaca Qurannya setengah juz, 1 juz, membaca zikir misalnya begitu. Kemudian ketinggalan, baik itu ketiduran dan lain sebagainya. Kemudian dia membaca di pagi hari, artinya dikodok Pak ya. Jadi witir malam ketinggalan, kemudian sholat antara subuh dan zuhur, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia ditulis pahalanya seolah-olah dia membaca atau melakukan ketika malam hari. Maka misalnya begini, Ustadz, gak mungkin lah kita istiqomah, wong tiap hari pasti ada undangan, kadang-kadang ada acara, kadang-kadang bisa. Kenapa? Selama kita niat istiqomah, kalaupun toh ibadah itu ketinggalan, ada cara untuk mengganti di waktu lain. Tapi ketinggalannya memang ketiduran, bukan karena niat sengaja Pak ya. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW itu mengatakan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla fin nahari shalla minan nahari 12 raka'atan. Rasulullah itu kalau beliau ketinggalan sholat malam karena sakit dan lain sebagainya, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Jadi Rasulullah Pak ya, kan sholat malam nih, kalau kadang-kadang ketinggalan, maka Rasulullah itu mengganti paginya sehingga istiqomahnya tetap terjaga. Maka ada cara untuk terus istiqomah, karena apapun yang kita istiqomah, maka kemudian kita ketinggalan, sudah istiqomah ini tentang ibadah, kemudian ketinggalan, maka bisa diganti di waktu yang lain. Insya Allah itu tetap dianggap sebagai istiqomah, dianggap sebagai istiqomah. Maka dari sini para ulama kemudian beristimbat, ijtihad, setiap sholat yang ada waktunya kemudian kita istiqomah boleh dikodok di lain hari, di besoknya. Kita sudah istiqomah sholat duha,
Tahu-tahu pagi ini kita kemudian kondangan, kemudian sibuk luar biasa, nggak sempat sholat duha, maka kita bisa ganti nanti setelah zuhur, nanti setelah maghrib dan lain sebagainya. Nah, demikian mungkin yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau sharing dan sebagainya disilahkan. Ya, alhamdulillah mungkin sudah paham semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat agar menjadi orang pribadi-pribadi yang menjaga amal ibadah kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk ke depannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, rajin untuk sholat jamaah, rajin untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup ajal kita dengan husnul khatimah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.